Bagi kebanyakan muslim, mendapatkan kesempatan untuk berziarah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah adalah sebuah kesempatan yang tentu didambakan. Hal tersebut sangat beralasan sebab di kota suci Madinah terdapat Masjid Nabawi yang menurut keterangan hadis, pahala sholat di masjid tersebut adalah setara 1000 kali sholat di masjid lain selain Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Selain itu, di Masjid Nabawi kita dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW dan berdoa di tempat yang penuh berkah Raudhah, yang dalam sebuah hadis disebutkan sebagai sebuah taman di antara taman-taman surga. Keterangan-keterangan tersebut tentu seharusnya menjadi dasar motivasi yang kuat bagi para muslim yang berziarah ke kota Madinah dan khususnya Masjid Nabawi untuk memperbanyak amal solih di masjid tersebut seperti sholat berjamaah 5 waktu, tilawah, dan yang lainnya. Meski demikian, tentu tidak ada salahnya jika pada saat kita berziarah ke kota suci Madinah Al-Munawwarah, kita juga menyempatkan untuk menziarahi beberapa tempat di sekitar Masjid Nabawi tersebut. Dari kegiatan ziarah tersebut, tentu kita bisa berharap agar perjalanan ziarah kita ke kota suci Madinah dapat lebih bermakna. Dan berikut adalah 5 di antara tempat di sekitar Masjid Nabawi yang perlu untuk kita kunjungi. Pertama, Kompleks Pemakaman Baqi Al-Gharqad. Jika kita berjalan sekitar 100 meter ke arah tenggara dari makam Rasulullah SAW, maka kita dapat menemukan kompleks pemakaman yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Ya, Baqi Al-Gharqad adalah kompleks pemakaman tersebut. Kompleks pemakaman tersebut merupakan tempat dimakamkannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum, Imam Malik rahimahullah, serta masyarakat kota suci Madinah. Di antara hal yang perlu diperhatikan adalah hanya diperbolehkan bagi kaum laki-laki untuk menziarahi kompleks pemakaman Baqi Al-Gharqad. Sedangkan untuk kaum wanita mungkin hanya bisa menziarahi dari luar pagar. 2. Kompleks Pemakaman Syuhada Uhud. Kompleks Syuhada Uhud adalah terletak sekitar 3 km di sebelah utara Masjid Nabawi. Untuk menziarahinya, selain menggunakan taksi, kita dapat menggunakan transportasi bis. Untuk harga tiket bis adalah sekitar 5 rial untuk perjalanan pergi pulang atau round trip. Kompleks Syuhada Uhud adalah tempat peristirahatan terakhir para pahlawan Islam yang termasuk diantaranya adalah paman Rasulullah SAW yaitu Hamzah radhiyallahu anhu. Dengan berhati-hati, kita juga dapat menaiki Bukit Pemanah, yaitu sebuah bukit yang dalam strategi perang Uhud Rasulullah SAW menempatkan para sahabat ahli pemanah untuk menyerang kaum musyrikin Quraisy dan berpesan agar jangan turun dari bukit tersebut entah apapun yang terjadi. Namun, qadarullah, sebagian sahabat yang bertugas di tempat tersebut meninggalkannya setelah melihat kaum musyrikin Quraisy tercerai-berai dan melarikan diri dari medan pertempuran sebab gunjaman panah-panah mereka. Dari sejarah kita tahu jika selanjutnya keadaan saat sebagian sahabat pemanah telah meninggalkan pos mereka di Bukit Pemanah dapat dimanfaatkan oleh sekelompok pasukan musyrikin Quraisy yang lain untuk balik menyerang kaum muslimin, dan pada akhirnya menyebabkan kekalahan di kubu kaum muslimin. Dan bahkan pada perang tersebut Rasulullah SAW menderita luka dan gigi yang terlepas. 3. Museum Al-Quran. Pada salah satu bangunan di antara deretan bangunan di belakang Masjid Nabawi, kita dapat menjumpai Museum Al-Quran. Dalam museum ini kita dapat melihat sejarah penulisan Al-Quran mulai zaman para sahabat radhiyallahu anhum dan seterusnya. 4. Kompleks Saqifah Bani adalah sebuah kompleks taman kecil yang terletak sejarak 50-an meter arah barat Masjid Nabawi. Kompleks Saqifah memiliki kisah tersendiri dalam untaian sejarah Islam. Sebagaimana yang bisa kita pelajari dari sejarah, bahwa di tempat inilah sebagian sahabat Rasulullah SAW berdiskusi untuk memilih dan membaiat pemimpin sepeninggal Rasulullah SAW.
Secara singkat, pada akhirnya sahabat membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menjadi pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat muslim kala itu. Masih menurut sejarah, peristiwa itu adalah bersamaan dengan saat Ahlu Bait termasuk Ali radhiyallahu anhu mengurus jenazah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Rangkaian peristiwa tersebut pada akhirnya menjadi salah satu sebab dari munculnya perpecahan kaum muslimin pada generasi-generasi setelah sahabat. Hal itu dikarenakan munculnya tuduhan bahwa Abu Bakar dan para sahabat radhiyallahu anhum lainnya yang terlibat dalam peristiwa di Saqifah telah bersekongkol untuk merebut kepemimpinan umat muslim dari Ahlu Bait. Wallahu a'lam. Yang terakhir adalah Kompleks Manaha Square. Kompleks Manaha Square menjadi salah satu spot yang bagus untuk berfotoria. Waktu yang saya rekomendasikan adalah saat setelah sholat subuh dan tepatnya sebelum lampu-lampu di Masjid Al-Ghamamah, Masjid Abu Bakar, Masjid Ali, serta lainnya dimatikan. Berfotoria tentu boleh-boleh saja, namun sebaiknya kita juga mengetahui sedikit sejarah tentang beberapa tempat di Manaha Square. Di antaranya Masjid Al-Ghamamah. Di tempat inilah menurut beberapa keterangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa meminta hujan pada saat kota Madinah mengalami kemarau. Pada akhirnya bagi seorang muslim memiliki kesempatan bersirah di kota Madinah adalah sebuah kesempatan yang sangat istimewa. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu untuk terus memupuk keimanan.